Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang modus. Di sini kalian sudah pernah belajar tentang modus pada data tunggal. Modus adalah data yang paling sering muncul. Pada data tunggal mudah sekali kita menentukan modusnya. Kita lihat data yang sering keluar, itulah namanya modus. Jika datanya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, untuk mengetahui mana modusnya, kita lihat frekuensi yang paling besar. Nah, pada tabel ini, frekuensi yang paling besar adalah angka 11. Nah, pada angka 11 ini, nilai datanya adalah 7. Artinya, modus dari data ini adalah 7. Nah, di SMA, kita akan belajar mencari modus pada data yang disajikan dalam bentuk interval atau data kelompok. Sekarang kita lihat contohnya. Ini ada tabel distribusi frekuensi, ada interval, ada frekuensi, kemudian kita cari titik tengahnya. Sebenarnya tidak dicari titik tengah juga tidak apa-apa. Untuk menentukan di mana letak modus dari data ini, kita lihat frekuensi yang paling besar, ini 11. 11 ini terletak di antara interval 146 sampai 154. Artinya modusnya nanti terletak di antara 146 sampai 154. Tetapi kalau kita ingin melihat modus kasarnya, modus kasar itu tinggal kita tambahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini 146 ditambah 154 dibagi 2 dapat 150. Nah, 150 ini namanya modus kasarnya. Nah, untuk modus yang sebenarnya kita cari dulu rumusnya. Sekarang perhatikan histogram berikut ini. Nah, karena modus tadi data yang paling sering muncul, artinya pada histogram itu ada batang yang paling tinggi, disitulah nanti akan terjadi letak modusnya. Sekarang kita lihat dari histogram ini, batang yang paling tinggi ini ada di batang ini. Nah, modusnya nanti akan terletak di titik M ini. Nah, cara mencarinya adalah L ditambah LM, di mana L ini adalah tepi bawah kelas modusnya. Kemudian kita cari LM-nya. Nah, untuk mencari LM ini kita hubungkan titik P ke titik R, kemudian titik S ke titik Q, kemudian kita tarik garis memotong perpotongan garis PR dan SQ sejajar dengan LM. Nih, sekarang kita perhatikan segitiga PTS dan segitiga QTR. Nah, dua segitiga ini sebangun. Kita gunakan rumus perbandingan yaitu PT berbanding SP sama dengan TF berbanding RQ. Nah, kemudian dari sini, dari S ke P, berapa panjang S ke P? Panjang S ke P ini adalah selisih dari frekuensi kelas modus ini dengan kelas sebelumnya. Dan dari R ke Q ini selisih frekuensi kelas modus ke kelas sesudahnya. Jadi karena ET tadi sama dengan LM, kemudian SP ini adalah selisih frekuensi, kita lambangi dengan P1 dan kelas sebelumnya dan kelas sesudahnya kita lambangkan dengan P2. Sementara TF ini adalah panjang kelas dikurang dengan LM atau dikurang dengan ET. Nah, bagaimana mencari panjang kelasnya? Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, setelah kita buat perbandingan ini tadi, kita kalikan silang, akhirnya didapat D1 dikali LM ditambah D2 LM sama dengan D1P. Kemudian kita cari LM-nya. LM-nya itu adalah D1P dibagi D1 ditambah D2. Jadi modusnya itu sama dengan L ditambah LM, jadi sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P, di mana L ini adalah tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah, dan P itu sendiri adalah panjang kelas intervalnya. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Ini soal yang tadi, kita tentukan modus dari data ini. Pertama-tama kita lihat frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar adalah 11
Dan interval tadi adalah 146 sampai 154. Nah, kita cari L dari kelas interval ini. L tadi adalah tepi bawah, yaitu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dari kelas interval ini adalah 146 dikurang 0,5 jadi 145,5. D1 selisih frekuensi kelas modus 11 dengan kelas sebelumnya 10. Jadi 11 dikurang 10 sama dengan 1. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya 11 kurang 5 sama dengan 6. P sama dengan panjang kelas, yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atasnya ini 154,5, tepi bawah ini adalah 145,5, jadi panjang kelasnya sama dengan 9. Jadi masukkan ke rumus modus tadi. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang kelasnya. Jadi 145,5 ditambah 9 dibagi 7 sama dengan 145,5 ditambah 1,29. Hasilnya adalah 146,79. Kita lihat contoh yang kedua. Di contoh yang kedua masih dalam tabel distribusi frekuensi, tetapi ada frekuensi yang tidak diketahui. Tetapi modusnya diketahui. Salah satu frekuensinya tidak diketahui, modusnya diketahui. Kita lihat ini, modusnya diketahui sama dengan 61. Artinya kelas modusnya itu terletak antara 60 sampai 64. Nah, frekuensi terbesarnya artinya adalah 14. Kita cari X. X ini apa? X ini adalah frekuensi kelas modus sebelumnya. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, rumus modus sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Modus diketahui di soal 61, tepi bawah kelas modus ini 60 dikurang 0,5, dapat 59,5. Kelas modusnya 14, kelas sebelumnya X, jadi 14 kurang X. Kelas modusnya 14, kelas sudahnya 7, 14 kurang 7, 7. Kemudian dikali dengan panjang kelasnya. Panjang kelas tadi ada tepi atas kurang tepi bawah. 64,5 dikurang 59,5 sama dengan 5. Nah, kita selesaikan. 61 dikurang 59,5 sama dengan 70 dikurang 5X dibagi 21 dikurang X. Kita kalikan silang, didapat 1,5 dikali 21 kurang X sama dengan 70 dikurang 5X. Ini kita kalikan, hasilnya 31,5 dikurang 1,5X sama dengan 70 dikurang 5X. Kemudian yang variabelnya sama, kita dekatkan. Kita dapatkan 3,5X sama dengan 38,5. Akhirnya kita dapatkan frekuensi yang belum ada itu sama dengan 11. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya datanya disajikan dalam bentuk histogram. Kita tentukan modusnya. Masih sama seperti tadi, karena modus itu adalah data yang paling sering muncul, kita lihat batang yang paling tinggi. Nah, batang yang paling tinggi artinya nanti modusnya terletak pada batang ini. Nah, ini frekuensinya 10, sebelumnya 6, berarti D1-nya adalah 10 dikurang 6. Frekuensi kelas modusnya 10, kelas sesudahnya 8, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Panjang kelasnya, panjang kelas tadi adalah selisih frekuensi, selisih tepi atas dikurang tepi bawah. Berhubung pada histogram ini diketahui titik tengahnya, maka ini tinggal kita kurangkan saja 57 dikurang 52. Ini sama dengan 5. Kemudian untuk mencari tepi bawahnya, tepi bawah kita tambahkan titik tengah ini kita bagi 2. 52 ditambah 57 dibagi 2. Didapat itu 54,5. Kita masukkan ke rumus modus. Modus sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Jadi modusnya sama dengan 54,5 ditambah 4 per 4 tambah 2 dikali 5. Sama dengan 54,5 ditambah 3,33. Hasilnya didapat modus sama dengan 57,83. Demikianlah penjelasan Ibu tentang modus. Semoga kalian mengerti. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian coba soal yang ada pada folder tugas psikologi. Dan Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.